Episode 21. Cindy pun dengan takut dan malu menyingkir dari Lucifer. "Cantik, kenapa diam aja? Ayo minum," ucap Darmo. "Maaf tuan, saya tidak bisa minum," jawab Eva. "Kau harus minum ini." Darmo memaksa Eva sambil memberikan gelas berisi minuman alkohol. "Tidak tuan, saya hanya menemani tuan saja minum." "Silakan, tuan saja yang minum," tolak Eva. "Kau?" ucap Darmo marah. "Ya ampun, kasihan sekali Nona Eva. Aku harap Tuan Lucifer mau menolongnya," gumam Aris dalam hati sambil melihat Eva dan Lucifer. "Kau sudah kubayar, jadi kau harus melayaniku dengan baik. Jangan jual mahal," bentak Darmo sambil memaksakan minuman itu masuk ke mulut Eva. "Tidak mau," ucap Eva sambil melempar gelas ke lantai. "Kau!" Darmo marah dan mengangkat tangannya ingin menampar Eva. "Kemari kau," perintah Lucifer pada Eva. Eva melihat Lucifer. Tanpa ragu dia melangkahkan kakinya menuju Lucifer. "Tuan, gadis ini sudah saya beli, jadi dia adalah milikku," ucap Darmo sambil menarik tangan Eva duduk kembali di sampingnya. "Hei tua bangka, apa kau tidak tahu sedang berbicara dengan siapa? Kau berani perhitungan ya?" ucap Narendra dengan suara kemayunya. "Bukannya begitu Tuan Narendra, semua itu butuh modal. Lagi pula gadis ini," ucapan Darmo terpotong. "Berapa?" tanya Lucifer masih menatap sayup Eva. 200 juta Tuan," jawab Darmo gugup. "Apa? Dia bohong Tuan. Dia bohong, bukan 200 juta. Tapi," ucapan Eva terpotong. "Aris, berikan," ucapnya pada Aris. "Baik Tuan," jawabnya. Aris mengeluarkan selembar cek dan menuliskan nominal sebesar 200 juta. Kemudian memberikannya pada Darmo. "Wah, Tuan Lucifer ini memang baik sekali. Hanya untuk gadis bodoh seperti ini." "Hahaha," ucap Darmo. "Tidak apa-apa gadis ini diambil olehnya. Toh uangku sudah kembali, dan malah untung 100 juta lagi." "Hahaha," gumam Darmo dalam hati. Lucifer kembali menatap Eva. Eva ketakutan dengan tatapan yang diberikan kepadanya. "Apa kau tidak mendengarkanku?" teriak Lucifer pada Eva. Semua orang yang ada di sana melihat Eva. Eva jadi gugup. "Hei bodoh, buruan kau temani bos kami minum. Jangan buat dia marah. Kalau dia marah, habis kau dimakannya," ucap Narendra. Lucifer memandang tajam ke arah Narendra, sementara Narendra hanya tersenyum genit sambil memainkan rambutnya. Baiklah. Paling tidak aku tidak dengan laki-laki botak ini. Lagi pula aku yakin Tuan Lucifer baik," gumam Eva dalam hati sambil melangkah perlahan ke arah Lucifer. Ketika Eva berjalan, semua mata laki-laki yang ada di sana memandang genit ke arahnya. Sedangkan Lucifer hanya menatap wajah Eva saja dengan tatapan tajam. Eva duduk di samping kanan Lucifer, sementara di belakang Eva, Aris berdiri. Eva memandang Aris sambil tersenyum, begitu juga Aris. "Syukurlah Tuan Lucifer membantu Nona Eva," gumam Aris dalam hatinya. Lucifer membuka jas hitam panjangnya dan melemparkannya ke kepala Eva, sehingga menutupi kepala dan wajahnya. "Aduh," ucap Eva spontan. Dia menarik jas panjang itu dan menatap Lucifer. "Apa maksudnya?" gumamnya dalam hati sambil melihat Lucifer. "Nona, Tuan menyuruh Anda memakai jas itu sekarang karena pakaian Anda sangat terbuka," bisik Aris sedikit membungkuk agar bisa berbicara pada Eva. "Oh," ucap Eva menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Eva memakai jas panjang yang dilemparkan Lucifer tadi. Saking terburu-burunya, ketika dia memasukkan tangannya ke lengan jas itu, tiba-tiba tanpa sengaja tangannya menyentuh pipi Lucifer, seperti tampar kecil yang berada di kirinya. Semua kaget, begitu juga Aris. Lucifer menatap Eva dengan tatapan tajamnya. "Fuh," tawa kecil Narendra sambil menutup mulutnya dengan tangannya. "Oh Tuan, maafkan saya nggak sengaja. Saya benar-benar," ucap Eva sambil menyentuh dan membelai wajah Lucifer dengan kedua tangannya secara terburu-buru karena gugup. "Hahaha," tawa Narendra keras. Miranda memukul bahu Narendra menyuruhnya diam. "Berhenti," ucap Lucifer. Sementara Lucifer menangkap tangan Eva ketika Eva beberapa kali menyentuh pipinya. Eva merasa malu
Dia menarik tangannya kembali. Aris hanya tersenyum di belakang mereka. Lucifer kembali menatap Aris. "Wah, Nona sangat pintar sekali menggoda Tuan Lucifer," ucap Cindy, wanita yang ditolak Lucifer. "Trik yang bagus, Nona. Saya rasa itu trik yang Anda lakukan untuk..." Ucapan Cindy terpotong. "Aku bisa menyuruh seseorang menjahit mulutmu sekarang," ucap Lucifer marah. Sementara Eva malu. Dia berulang kali menggigit bibir bawahnya. Eva kembali melanjutkan memakai jas yang diberikan Lucifer. Kali ini dengan hati-hati, agar tidak melakukan kesalahan lagi. "Sudahlah, mari kita minum." "Hahaha," ucap Baron sambil mengangkat gelasnya. Semuanya ikut mengangkat, termasuk Lucifer. Hanya Eva dan beberapa anak buah yang tidak minum. "Baron, kudengar kau sedang ada bekerja sama dengan pihak lain ya?" tanya Lucifer santai sambil memegang gelas minumannya. Baron tersedak sehingga dia batuk. Maksud Tuan?" tanya Baron gugup. "Kau mau melakukan pekerjaan di luar peraturanku ya?" tanya Lucifer sambil merokok. Tentu saja tidak, Tuan. Kenapa Anda bertanya seperti itu?" "Hahaha," ucap Baron sambil berusaha minum. Sementara Darmo dan James tetap tenang, tapi mereka saling menatap. Aris tahu kalau mereka berdua juga gugup dan panik. Sekilas Aris tersenyum kecil. "Memanglah tuanku ini sangat pintar. Beruntung sekali aku menjadi anak buahnya," gumam Aris dalam hati. "Baiklah, kalau kau berbicara seperti itu, aku juga masih ada waktu untuk bermain," ucap Lucifer. "Miranda, kau jaga dan perhatikan kota A. Jangan sampai orang-orang di luar kita cari masalah," perintah Lucifer. "Baik, Tuan," jawab Miranda. "Aku bagaimana, Tuan?" tanya Narendra sambil menggoyahkan kepalanya. "Banci, aku tahu kau juga pintar. Kerjakan apa yang kau suka, karena aku tahu kau sudah melakukan sesuatu. Asal tidak merugikanku, aku tidak masalah," jawab Lucifer sambil minum minumannya. "Hahaha, Tuan bisa aja. Tenang aja, Tuan. Cece akan selalu setia dengan tuanku yang tampan." "Hahaha," jawabnya. "Cih, menjijikkan," ucap Lucifer. "Hahaha," tawa Eva tanpa sadar. Dia kemudian menghentikan tawanya karena giliran dia yang sekarang menjadi pusat perhatian. "Hei bodoh, kau menertawaiku, hah?" tanya Narendra dengan suara khasnya. "Tidak," jawab Eva sambil tersenyum. "Jangan bohong kau," ucap Narendra. "Hei, lagi pula tadi Anda juga menertawakan saya," ucap Eva sambil menunjuk ke arah Narendra. "Kau," ucap Narendra. "Cukup," bentak Lucifer. Suasana hening sementara Narendra dan Eva saling bertatapan kesal. Wah, kali ini berani juga ya si Eva. Bagaimana jalan cerita selanjutnya? Mari kita lanjut. Gas. Episode 22. Pukul 2.05 pagi, mereka keluar dari tempat itu. Eva pun ikut keluar mengikuti Lucifer. Hingga tiba di luar pintu. "Tuan, terima kasih sudah mau menolong saya. Kalau nggak ada Tuan," ucap Eva terpotong. "Diam dan pulanglah," ucap Lucifer sambil menyalakan rokoknya. Hendra datang dengan membawa mobil. "Nona Eva," ucap Hendra keluar dari mobil. Hendra mengabaikan tuannya sendiri. Sementara Lucifer menatap sinis ke arah Hendra. Karena dia bukannya membuka pintu buat bosnya, malah menghampiri Eva. "Hen, buka pintu mobilnya, apa yang kau lakukan?" ucap Aris. Hendra tersadar dan kembali membuka pintu agar bosnya masuk mobil. "Maaf Tuan," ucap Hendra sambil garuk kepala. Tuan, tunggu," ucap Eva sambil menarik tangan Lucifer. Aris dan Hendra kaget. Maaf Tuan," ucap Eva sambil melepas pegangannya. Lucifer tidak berbicara. Dia hanya berdiri di hadapan Eva, menunggu apa yang akan dibicarakan gadis itu. "Tuan, karena Tuan tadi sudah membantuku, aku akan mengembalikan uang Tuan. Tapi tadi sebenarnya bukan 200 juta, itu 100 juta. Papa angkatku yang menerimanya. Dan aku nggak tahu kalau aku disuruh pekerjaan ini," ucap Eva serius. "Terus?" tanya Lucifer dengan tajam. "Saya akan bayar Tuan," jawab Eva. "Tidak usah, pergilah," ucap Lucifer sambil melambaikan tangannya dan beranjak masuk ke mobil. Sekali lagi Eva menarik tangan Lucifer keluar, sehingga membuat kepala Lucifer terbentur karena ditarik keluar. "Hah?" ucap Eva, Aris dan Hendra.
apa yang kau lakukan? Teriak Lucifer sambil memegang kepalanya. Eva kembali menggigit bibir bawahnya sambil menunduk ke bawah. Maaf Tuan, jawab Eva panik. Begini saja Tuan, biarkan saya bekerja dengan Tuan. Misalnya, ucap Eva menatap Lucifer. Enggak usah. Udah kau pulang saja, ucap Lucifer memotong omongan Eva. Tidak Tuan, saya sudah punya banyak utang sama Tuan. Belum lagi biaya lampu mobil Tuan yang rusak saya bikin, ucap Eva. Tuan, saya nggak ada niat buruk sama Tuan. Saya hanya nggak mau ada hutang sama siapapun. Kalau nanti saya mati, saya nggak bisa tenang. Saya bisa gentayangan. Nanti dan mungkin Tuan lah yang akan saya hantui, jawab Eva serius. Hahaha, tawa Aris dan Hendra. Eva dan Lucifer menatap sinis pada Aris dan Hendra. Saya bisa jadi pelayan. Pembantu apa aja saya bisa kerjakan. Masa juga saya bisa, ucap Eva. Saya nggak ada niat untuk menyukai dan meraih Tuan, ucap Eva lagi. Lucifer mengernyitkan dahinya mendengar Eva bicara seperti itu. Tadi saya benar-benar takut sekali. Saya berharap ada seseorang bisa menolong saya. Dan saya berjanji akan bekerja padanya, meskipun jadi pembantu, ucap Eva yakin. Dan ternyata Anda yang menolong saya. Tolong Tuan, ucap Eva sambil memohon dengan melas. Pekerjaan apa yang aku berikan padamu? Tanya Lucifer. Apa aja yang Tuan butuhkan? Jawab Eva menatap Lucifer. Nona, bagaimana kalau kau jadi pembantu Tuan Lucifer? Tanya Hendra. Boleh, ucap Eva. Lalu bagaimana mie ayammu Nona? Tanya Aris. Aku punya teman dan adik laki-laki. Mereka bisa mengerjakannya. Nanti kalau aku ada waktu, aku bisa membagi waktu untuk membantu, ucap Eva. Kau pulanglah, nanti aku pikirkan, ucap Lucifer. Eva mengambil pulpen dan kertas kecil di tas yang dia bawa. Tuan, ini nomor HP saya. Tuan bisa menghubungi saya, ucap Eva sambil memasukkan kertas ke dalam saku celana Lucifer secara langsung. Sekali lagi mereka kaget. Berani banget Nona Eva, hahaha, gumam Hendra. Aku harap Tuan Lucifer tidak berpikir yang aneh-aneh, gumam Eva setelah sadar apa yang dia lakukan barusan. Ya udah, kalau begitu Tuan, saya pulang duluan. Terima kasih. Saya tunggu kabarnya ya Tuan, ucap Eva sambil melambaikan tangannya dan bergegas ke parkiran. Nona, apa kau tidak mau diantar? Tanya Hendra. Tidak, terima kasih. Bensin motorku penuh kok, ucap Eva. Tapi apakah Anda tidak takut nyasar? Tanya Hendra. Eva menghentikan langkah kakinya. Iya juga ya, gumamnya. Eva berbalik menghadap Hendra. Takut, saya takut nyasar, ucap Eva gugup. Aris tersenyum kecil. Suruh dia ikut. Aris, kamu masukkan motornya ke bagasi, ucap Lucifer sambil masuk ke dalam mobil. Baik Tuan, jawab Aris. Dia menghampiri Eva dan memberitahukannya karena dia sudah pernah dibantu. Jadi dia tidak ragu-ragu lagi. Aris membantu membawa motor dan memasukkan ke dalam bagasi. Nona, kau masuklah, ucap Aris memasukkan motor ke dalam bagasi. Eva menuju mobil. Buru-buru dia masuk di kursi depan, samping Hendra sambil tersenyum tanpa ragu. Nona, apa yang kau lakukan? Kau duduklah di belakang bersama Tuan Lucifer, ucap Aris. Tidak, kau saja di belakang bersama Tuan Lucifer, ucap Eva sambil tersenyum paksa. Yang benar saja Nona, aku tak layak di sampingnya. Aku benar-benar gugup di dekatnya, gumam Aris dalam hati sambil melihat Eva. Kau pikir aku tidak gugup? Jantungku sudah mau keluar rasanya, gumam Eva dalam hati, juga sambil melihat ke arah Aris. Mereka seperti bisa bertelepati. Tidak Nona, kau turunlah, kau duduk di belakang, ucap Aris menarik tangan Eva. Kau saja, ucap Eva tak mau keluar. Kalau kalian masih tidak ada yang mau mengalah, kalian bertiga turun saja, biar aku yang bawa mobilnya, teriak Lucifer. Loh, kok saya kena Tuan? Saya nggak tahu apa-apa, ucap Hendra melihat ke arah tuannya. Diam, bentak Lucifer. Eva pun keluar dan masuk duduk di kursi belakang, samping Lucifer. Saking terburu-burunya, kening Eva terbentur di mobil. Bruk. Aduh, ucap Eva meringis sambil memegang keningnya. Nona, sepertinya kau barusan kena karma, hahaha, ucap Hendra. Tawa Lucifer tanpa sadar, kemudian langsung mengubah reaksi wajahnya menjadi dingin kembali. Sementara Aris, Hendra dan Eva menatap serentak ke arah tuannya dengan heran. Suara tawa siapa itu tadi? Aku jelas mendengarnya. Dari arah Tuan Lucifer, gumam Eva sambil melihat Lucifer. Ada apa dengan kalian melihatku seperti itu?
Atau kalian memang benar-benar kuturunkan di sini? Bentak Lucifer. Baik tuan, ucap semuanya termasuk Eva. Semua sudah masuk mobil. Tanpa suara, Hendra menyalakan mobilnya dan bergerak maju. Nona, ternyata Anda army juga ya? Ucap Hendra memecahkan keheningan. Nah, gimana guys episode kali ini? Kelihatannya si Lucifer mulai akrab sama Eva. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.